Masih di bulan September dan kita masih dihujani dengan produk-produk terbaru yang sangat racun di dunia fotografi dan videografi. Episode Shutter News kali ini disupport oleh toko kamera Focus Nusantara. Sebelum masuk ke informasi pertama, gue pengen kasih tahu dulu kalau kita lagi ada lomba foto yang powered by Creature Preset kita, yang hadiah utamanya adalah sebuah kamera mirrorless. Ini adalah preset yang kita juga sangat bangga karena untuk saat ini paling canggih di Indonesia karena udah memanfaatkan AI untuk auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Biar semakin meriah eventnya, kita juga berlakuin kode voucher baru, yaitu lomba foto buat dapat diskon Rp300.000, lebih dari separuh harga presetnya sendiri. Dan gue udah demoin juga di video tentang drone kemarin, dari si presetnya ini benar-benar bisa ngasilin warna yang cakep banget. Dan AI-nya itu ngebantu banget buat kita auto select di foto kita. Tapi buat kalian yang pengen ikutan lombanya, kita udah bikin video juga buat ketentuan lengkapnya. Silahkan cek video yang ada di sana setelah video ini selesai gitu ya. Dan ya udah ada beberapa submission juga, so jangan sampai kalian ketinggalan. Informasi pertama ini ada dari brand lensa TT Artisan yang meluncurkan lensa tele 500mm f6.3 untuk kamera full frame. Yang menarik, harganya itu cuma $329 aja. Buat sebuah lensa 500mm, ini harga yang sangat menggiurkan. Kalau gue lihat sih ukurannya juga nggak terlalu gede ya. Mungkin karena f6 juga, jadi nggak butuh segede itu secara fisik. Tapi kalian juga harus tahu kalau lensa ini adalah lensa manual fokus. Makanya bisa lumayan murah juga. Buat sport kayaknya enggak banget, tapi kalau misalkan kalian pakai buat motret wildlife, gue sampai belepotan banget di situ ya. Tapi itu buat motret wildlife dan buat ngejar kayak komposisi gambar, karena kan dengan lensa tele backgroundnya lebih terkompres juga gitu ya secara angle bentuknya, dan menurut gue itu bakal cocok banget. Dan kalau kita lihat dari hasil-hasil yang didemokan di artikel dan juga di video demonya, itu menurut gue masih cukup menjanjikan. Jadi ya kayaknya masih cukup worth it buat kalian pertimbangkan. Tapi nggak cuma itu aja berita mengenai TT Artisan ini, karena ada rumor menarik dari Sony Alpha Rumors yang dilandaskan dari video YouTube-nya Richard Wong saat menginterview bosnya TT Artisan. Jadi dari interview tersebut ada beberapa informasi kayak katanya bakal ada lensa autofocus 35mm f1.8 di sekitar akhir Oktober nanti. Lalu ada lensa autofocus lagi 55mm f1.8 di sekitar November atau Desember nanti. Dan yang sangat menarik perhatian gua, katanya mau ada kamera TT Artisan di 2024. TT Artisan berencana membuat kamera juga. Ekspektasi gua nggak gede ya soal hal ini, ngelihat Yongnuo juga kemarin kameranya nggak begitu jelas gitu kan, dengan mounting yang tidak tepat juga dan lain sebagainya. Dan TT Artisan ini juga selama ini reputasinya hanya bermain di lensa third party manual. Buat lensa autofocus aja mereka sepak terjangnya belum sejauh itu, tapi sekarang udah mau bikin kamera. Tapi ya, balik lagi, seru aja buat kita pantau dan kita lihat nanti seperti apa kameranya. Next, reminder juga buat kalian kalau Nikon itu minggu lalu juga meluncurkan kamera baru bernama Nikon ZF. Yaitu adalah sebuah kamera mirrorless full frame dengan konsep body yang vintage dan klasik. Dia dibekali dengan spek yang luar biasa dari Nikon. Dan menurut gua mungkin patut juga dipertimbangkan buat kalian yang memang nyari kamera-kamera dengan estetik yang unik gitu ya. Apalagi selama ini vintage klasik dikuasai Fujifilm dengan crop sensornya, dan sekarang kalian punya opsi full frame yang cukup terjangkau. Karena kalau kalian full frame doang nyari duitnya unlimited, ada Leica juga gitu ya. Tapi di sini versi yang agak lebih terjangkau dari Nikon. Lalu ada limited edition color juga yang membuatnya lebih menggoda lagi. Paling nggak menurut gua ya, warna hijaunya tuh buat gue kayaknya ganteng banget gitu. Dan kita udah bahas juga di video khusus tentang kamera ini. Kalau kalian pengen tahu yang lebih mendetail, mungkin bisa simak video tersebut. Nah, terakhir ini ada reminder juga buat kalian kalau DJI itu mau luncurin drone baru lagi yang indikasinya adalah DJI Mini 4 Pro di tanggal 25 September, yang berarti hari ini. Kalau dari rumornya sih, drone ini bakal bawa sensor kamera yang sama dengan si Mini 3 Pro, 48 megapikselnya, sama gitu ya ukurannya juga, tapi dengan upgrade spek di pemrosesan videonya, sehingga bisa bawa spek video yang lebih tinggi. Kalau dari rumornya dia bahkan bisa bawa 4K 100 fps gitu ya, lumayan banget.
Nantinya drone ini bakal bawa obstacle sensor yang omnidirectional juga, bisa ke segala arah, kalian lebih aman gitu ya drone-nya. Kalau yang Mini 3 Pro kan cuma depan, belakang, dan bawah doang gitu. Jadi ini bisa ke segala arah. Dan kemarin gua juga habis bahas tentang drone kecil itu lebih worth it dibandingkan drone profesional. Jadi sambil menunggu drone ini hadir, mungkin kalian bisa pantau dulu tentang pembahasan tersebut. Karena Mini 4 Pro ini mungkin bisa jadi deal yang menarik banget. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di episode Saturn News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa berkarya.